البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 123. Insyaallah malam ini habis kok. Baik. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, masalul mu'min fi wujudil ittisal wa adamih. Perumpamaan orang mukmin dari sisi adanya hubungan dan tidak adanya hubungan. Wa ammal masalanil ladzani lil mu'minin. Adapun dua perumpamaan yang Allah buat untuk kaum mukminin, fa'ahaduhuma, maka yang pertama imra'atu Fir'aun. Yang pertama adalah istri Fir'aun. Wa wajhul masal, kata Ibnu Qayyim, sisi perumpamaannya adalah annatisal mu'min bil kafir la yadurruhu syai'a. Bahwasanya hubungan mukmin dengan orang kafir itu tidak membahayakannya sedikit pun. Idza faraqahu fi kufrihi wa amalih. Apabila si mukmin ini memisahkan diri dari orang kafir tersebut dari sisi kekufurannya dan amalannya. Tentunya ini memerlukan iman yang kuat. Makanya Rasulullah telah menyebutkan dan dinukilkan Ibnu Qayyim ini, kamu laminar rijal katsir wa la yakmul minan nisa illa, bahwasanya yang sempurna dari lelaki itu banyak, sementara tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali disebutkan Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, kemudian menyebutkan Aisyah, menunjukkan yang lain-lain itu imannya tidak sekuat yang empat tadi. Nah, kalau imannya sekuat yang itu, insya Allah tidak membahayakan dia walaupun ada hubungan dengan orang kafir, bukan hubungan yang disukai sendiri, tetapi ini terkait dengan dia sudah terlanjur terikat, punya ikatan pernikahan. Hubungan dia tadi, hubungan mukmin dengan orang kafir tidak akan membahayakan mukmin tadi sedikit pun. Apabila si mukmin ini memisahkan diri dari orang kafir dari sisi kekufurannya dan amalannya, dia tidak ikut. Seperti Asiyah binti Muzahim, dia tidak ikut agama suaminya dan tidak ikut cara beramal suaminya. Adapun orang yang imannya tak kuat, justru seringkali terheret oleh pasangan hidupnya. Baik. Sekedar teman saja itu berpengaruh, berkesan, apalagi ini teman hidup. Baik. Dan Asiyah sudah terlanjur, dia terikat, dan Fir'aun tak sembarang orang boleh wanita minta khulu, nanti boleh marah Fir'aun. Baik, ini aja menurut cerita Israiliyat, Asiyah dibunuh oleh si Fir'aun itu. Jadi tidak sembarang-barang. Adapun kalau syariat Nabi Muhammad SAW, wanita yang mukminah sementara laki-lakinya adalah kafir, maka wajib untuk dipisah. Tidak boleh untuk dia tetap di bawah ikatan pernikahan dengan lelaki yang najis tadi. Baik, fa maksiatul ghair la tadurrul mu'minal muti'. Maka maksiat orang lain itu tidak membahayakan mukmin yang taat syai'an sedikit pun fil akhirah, di akhirat. Wa in tadarrara biha fid dunya, walaupun di dunia dia mungkin terkena bahaya oleh maksiat orang kafir tadi, bisa babil uqubah, disebabkan karena hukuman allati tahullu bi ahlil ard, yang menimpa penduduk bumi. Idza adha'u amrallah, apabila mereka menyia-nyiakan syariat Allah, dan ini yang sering terjadi. Baik, mukmin menyia-nyiakan syariat Allah, tak mampu menegakkan syariat Allah. Orang kafir belum dominan saja, mukmin yang lemah, apalagi kalau orang kafir yang dominan, entah bagaimana nanti keadaan kaum mukminin. Kita masih muslim yang jumlahnya mayoriti aja, yang sholat saja sedikit, yang
taat saja sedikit, yang judi banyak, yang apa saja itu. Nah, makanya jangan heran apabila bencana sangat banyak, ditambah lagi dengan musibah-musibah karena hukuman Allah untuk orang kafir. Mukmin kena juga tatkala mereka menyia-nyiakan syariat Allah, syariat amar ma'ruf nahi mungkar dan lain-lain. Fata'ti ammah, maka hukuman tadi datang bersifat menyeluruh. Di dunia memang seperti ini akan menimbulkan bahaya. Kita akan terkena juga itu karena kita mengakui kita serba kurang. Falam yadurra ra'ata fir'aun ittisaluha bih, maka hubungan istri Fir'aun dengan Fir'aun itu tidak membahayakan wanita tadi. Wa huwa min akfaril kafirin, dalam keadaan Fir'aun termasuk orang kafir yang paling kafir, bahkan mengklaim sebagai Tuhan. Walam yanfa imra'ata Nuhin wa Lut ittisaluhuma bihima, sementara itu sebaliknya tidak bermanfaat bagi istri Nuh dan Lut hubungan mereka berdua dengan kedua nabi tadi. Wa huma rasula rabbil alamin, dalam keadaan mereka berdua adalah utusan Rabbul alamin. Hubungan tadi tidak akan menimbulkan keuntungan, sebagaimana hubungan Asiyah dengan Fir'aun tidak mendatangkan bahaya bagi Asiyah di akhiratnya. Al-masalus tsani lil mu'minin, permisalan yang kedua untuk kaum mukminin, ayat yang terakhir itu, Maryam allati la zaujalaha, yang mana Maryam tidak punya suami, sama sekali tak ada hubungan, istilahnya hubungan yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya itu. La mu'minun wala kafir, baik itu suami dari kalangan mukmin ataupun suami dari kalangan kafir, Maryam tak punya. Fadzakara salasata asnafin minan nisa, maka Allah Ta'ala di akhir-akhir ayat tadi itu menyebutkan 3 jenis wanita. Imra'atal almar'atal kafirah, yang pertama wanita yang kafirah yaitu istri Nuh dan istri Lut. Allati laha waslatun birrajulis shalih, yang mana wanita kafirah ini memiliki hubungan dengan lelaki yang saleh, ternyata tidak ada manfaatnya itu. Kemudian yang kedua, wal mar'atas shalihah allati laha waslatun birrajulil kafir, wanita yang salihah yang memiliki hubungan dengan lelaki yang kafir, ternyata hubungan tadi tidak membahayakan dia. Walaupun dalam syariat Islam tak boleh sengaja kawin dengan orang kafir, wanitanya ini wanita yang muslimah. Kemudian yang ketiga, maksud ke yang sebelumnya, wal mar'atal aziz, yaitu wanita yang single. Azib artinya single, maksudnya belum kawin, ya perawan lah istilahnya ya. Allati la waslata bainaha wa baina ahad, yang tidak memiliki hubungan dengan siapapun, tentunya maksudnya hubungan perkawinan. Adapun hubungan dengan pakcik, ya tentunya ada pakciknya yang merawat dia, yaitu Nabi Zakaria itu. Fal ula la tanfa'uha waslatuha wasababuha, wanita yang pertama yang kafirah, maka hubungan dia dan ikatan tadi tidak bermanfaat untuknya. Waslah yaitu hubungan, sabab juga hubungan. Wasaniyah, wanita yang muslimah tapi suaminya kafir, la tadurruha waslatuha wasababuha, tidak membahayakan dirinya hubungan-hubungan tadi. Wasalisah, sementara yang ketiga, wanita muslimah, wanita solihah, mukminah yang tak punya hubungan, la yadurruha adamul waslati syai'an, tidak ada hubungan, ini tidak akan membahayakan dia sedikit pun. Karena apa? Hubungannya dengan Allah Ta'ala, yaitu menyembah Allah Ta'ala. Dikatakan Maryam al-Batul, yang memang putus hubungan dengan lelaki. Ini namanya al-Batul karena dia mutabatil kepada Allah. Pakai stak mutabatil, yaitu hanya memusatkan perhatian hanya kepada Allah, karena memang inilah yang dinazarkan oleh ibunya, yaitu istri siapa? Imran, mengatakan muharrara,
saya bernadar kepadamu agar anak yang di perut saya, bayi yang di perut saya ini dibebaskan dari segala urusan dunia, hanya untuk menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Baik, nah, maka dia tak punya hubungan dengan suami manapun, dia tak punya suami. Tapi ini tidak membahayakan. Allah yang menjamin rezekinya terus. Baik, tapi tak boleh kita meyakini seperti keyakinan Nasara. Oh, hubungan dengan Allah, betul lah tuh, berarti anak dia memang anak Tuhan. Nah, akhirnya kacau. Kenapa? Iya, lancang sekali. Summa fi hadhil amsal, Ibnu Qayyim mengatakan kemudian di dalam perumpamaan ini minal asraril badi'ah, ada rahasia-rahasia yang indah, mayunasibu siyaqas surah, yang sesuai dengan alur surat ini. Surat apa sih? Surat At-Tahrim. Ya, sejak awal memang bicara masalah nasihat kepada istri-istri Nabi yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW itu. Baik, memang ini surat ini dari awal sampai akhir membicarakan masalah, yaitu secara umum yang mendominasi adalah adab-adab suami istri, hubungan suami istri. Kata beliau, fa innaha siqat fi dzikri azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena surat ini siqat, yaitu dipaparkan, yaitu disebutkan secara berurutan, siqat, untuk menyebutkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tahdhiri min tadhahurihinna alaih, dan peringatan Allah jangan sampai para istri tadi saling membantu untuk menyakiti Nabi. Wa annahunna illam yuti'na Allah wa rasulah, dan surat ini berisi bahwasanya kalau istri-istri Nabi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yuridna darul akhirah, tidak menginginkan negeri akhirat, lam yanfa'hunna ittisaluhunna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak bermanfaat untuk mereka hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini Rasul yang paling penyayang dan paling dekat dengan Allah, tak ada gunanya itu. Jadi, kalau mereka justru menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama lam yanfa imra'ata Nuhin wa Lut ittisaluhuma bihima, sebagaimana tidak bermanfaat untuk istri Nuh dan istri Lut hubungan mereka berdua dengan kedua Rasul tadi. Walihada innama duriba fi hadhihi surah, maka dari itu dan untuk itulah hanyalah yang dibuat perumpamaan di dalam surat ini, masalut tisalin nikah, perumpamaan tentang hubungan pernikahan, dunal qarabah, bukan hubungan kekerabatan. Kalau masalah kekerabatan itu pembahasannya di dalam ayat yang lain, misalkan akhir-akhir surat, akhir-akhir dari surat Luqman dan sebagainya itu. Baik. Surat Luqman, demikian pula surat Ar-Rum. Qala Yahya bin Salam daraballahu al-masalal awal. Baik. Yahya bin Salam mengatakan Allah membuat perumpamaan yang pertama, yuhadziru Aisyah wa Hafsah, memperingatkan Aisyah dan Hafsah, walaupun ini istri Nabi dikasih peringatan. Baik, tak ada yang kebal hukum. Baik. Summa daraba lahumal masalasani. Kemudian Allah membuat untuk mereka berdua juga perumpamaan yang kedua, yuharriduhuma ala tamassuki bita'ah, menganjurkan, memberikan semangat kepada mereka berdua untuk berpegang teguh dengan ketaatan. Baik. Kalau perumpamaan yang pertama terkait dengan apa itu? Istri Nuh dan istri Lut. Baik, kemudian kalau perumpamaan yang kedua terkait dengan apa? Ketaatan siapa? Asiyah binti Muzahim. Wa fi darbil masali lil mu'minin, dan di dalam dibuatnya perumpamaan untuk kaum mukminin bi Maryam aidan, dengan Maryam juga iktibarun akhar, ada sudut pandang yang lain, wa huwa annaha lam yadurraha indallahi syai'a
qadfu a'da'illahil yahud. Tidak membahayakan dia di sisi Allah sedikit pun tuduhan perzinaan yang dilemparkan, yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah yaitu Yahudi. Tayyib. Walaupun mereka membuat berbagai tipu daya untuk menyakiti Maryam, tidak akan membahayakan dia. Tayyib. Wa nisbatuhum iyyaha. Demikian pula yang mereka lakukan, menisbatkan Maryam wa benaha dan anaknya itu ila ma barra'ahumallahu an, kepada suatu kekejian yang mana Allah telah membebaskan mereka berdua dari itu. Karena Yahudi memang lancang menuduh Maryam sebagai pezina, menuduh Isa sebagai apa? Anak zina. Baik, maka Allah sudah membebaskan itu. Baik, tak ada anak zina yang tahu-tahu mampu bicara, ini Abdullah atani alkitab dan sebagainya itu sambil memuji ibunya dan seterusnya, tak ada. Baik, maka Allah sudah menunjukkan mukjizat yang hebat sekali untuk membela Maryam. Mukjizat si bayi tersebut sejak kecil, sejak lahir. Baik, bahkan sebelum lahir memang ya itu memang bagaimana boleh terbentuk tanpa seorang suami dan tak ada bayinah sama sekali Maryam itu berzina. Baik. Kemudian disebutkan di sini ma'akauni hasiddiqatal kubra, bersamaan dengan keadaan Maryam memang dia adalah siddiqah yang terbesar. Sejak lahir saja memang sudah dinazarkan oleh ibunya untuk selalu jadi pelayan masjid dan selalu dia beribadah di tempatnya, tidak ada hubungan dengan kaum lelaki kecuali dari keluarga dekatnya sendiri yang mahram dia sendiri. Al-Mustafa, yang terpilih, ala nisa'il alamin, dibandingkan dengan seluruh wanita alam semesta. Baik, maka tak layak, kalau Yahudi saja tak layak menuduh para istri mereka tanpa bayinah berzina, bagaimana menuduh wanita yang sejak bayi saja sudah nampak tanda-tanda kekhususan untuk dia. Tak ada kelayaan sama sekali tuduhan tadi. Memang Maryam adalah siddiqah. Fala yadurru ar-rajulu salihu fala yadurru ar-rajula saliha qadhul fujjar wal fusaqi fi. Maka demikian pula tuduhan perzinaan yang dilontarkan, yang diberikan oleh orang-orang yang jahat dan orang-orang fasik kepada lelaki yang soleh itu tidak akan membahayakan. Sebagaimana wanita tidak terkena bahaya, lelaki juga tidak terkena bahaya, lelaki yang soleh kalau dituduh berzina. Ini hasil pelajaran dari ayat tentang Maryam tadi juga. Wa fi hadza tasliyatun li Aisyata ummil mukminin. Dan di dalam ayat ini ada hiburan untuk Aisyah ummul mukminin. Lagi-lagi Aisyah mendapatkan untung di sini. Kalau awal-awal surat ini memperingatkan, tapi di akhir surat ini justru hiburan. Baik. In kanati suratul nazalat ba'da qissatil ifk. Apabila surat ini, surat At-Tahrim, turun setelah cerita yaitu hadisul ifk, tentang apa? Tuduhan bahwasanya apa? Aisyah ada affair dengan siapa itu? Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Na'udzubillah. Dan itu terjadinya setelah perang Bani Mustalik, peristiwa tuduhan tadi, dan itu tuduhan palsu tentunya. Baik, wa tautinu nafsiha, dan yaitu menguatkan jiwa Aisyah ala maqala fihal kadhibun, untuk menghadapi apa yang dikatakan oleh para pendusta terhadapnya. Ingkanat qablaha, apabila surat At-Tahrim ini turun sebelum peristiwa itu. Jadi sama saja, turun sebelum atau turun setelah, maka surat ini sebagai hiburan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kama fi dzikri tamsili bimra'atinu, sebagaimana di dalam penyebutan perumpamaan yang mana dipilih sebagai objek perumpamaan adalah istri Nuh wa Lut, dan istri Lut tahdzirun laha wa li Hafsah, peringatan untuk Aisyah dan untuk Hafsah, mimma tamadatahu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari apa yang mereka sengaja untuk menyakiti Nabi. Walaupun apa? Terkait dengan masalah biasa antar doroir, antar madu, ada persaingan sampai apa? Sampai membuat Nabi letih karena kecemburuan. Fatadhammanat hadhil amsal, maka perumpamaan ini mengandungi at-tahdhira lahun, peringatan untuk para istri Nabi, wat tahwifa wat tahridha lahun, dan menakut-nakuti mereka, juga memberikan semangat kepada mereka ala ta'ati wat tauhid, untuk senantiasa taat dan mentauhidkan Allah, wat tasliyata, dan juga sekaligus mengandungi at-tasliyah, yaitu hiburan, wa tautinan nafas, dan penguatan jiwa, liman udhiya minhun, untuk istri Nabi yang disakiti, yang diganggu oleh orang-orang munafikun yang menuduh dengan tuduhan palsu itu. Wa kadzaba alaih, dan orang yang dusta terhadapnya. Wa asraru tanzil fauqa hadza, rahasia-rahasia Al-Quran itu di atas ini semua yang mampu diceritakan ulama ini hanya sebagian. Itu pun kadang kita terengah-engah kalau kita membaca apa yang disebutkan Ibnul Qayyim di kitab-kitab beliau, hikmah dan rahasia dari ayat ini, hikmah dan rahasia dari hadis itu, dan seterusnya. Kita terengah-engah, ilmu yang sangat mendalam dan indah sekali. Padahal di balik itu masih banyak rahasia, hanya Allah yang tahu. Baik. Memang Al-Quran itu tidak habis untuk kita gali ilmunya dan rahasianya. Wa ajallu minha, dan lebih agung minhu, dari apa yang sudah diketahui itu. Walasiyama, lebih-lebih lagi asrarul amsal, rahasia-rahasia dari perumpamaan-perumpamaan allati la yaqiluha illal alimun, yang tidak dipahami, tidak dimengerti kecuali oleh orang-orang alim. Baik. Disebutkan oleh para ulama ketika ada syubhat dari orang-orang Romawi, yaitu apa, kalau tak salah Al-Baqillani dicabar dengan beberapa cabaran. Di antara cabarannya adalah ini, gimana istri Nabi kalian saja dituduh berzina macam itu, apa layak macam itu Nabi kalian punya istri macam itu. Maka Al-Baqillani mengatakan, yaitu Aisyah punya perumpamaan yang lebih hebat lagi, yaitu apa? Kalau yang kalian agungkan saja ibu dari Tuhan kalian, yaitu Maryam, dia tak punya suami dan dia tidak memiliki tuan, dia orang merdeka. Mana yang lebih layak untuk terkena tuduhan? Apakah yang punya suami dan setia dengan suami, ataukah yang sama sekali tak punya suami tapi punya anak? Sementara Aisyah tak punya anak, mana yang lebih layak dituduh? Wah, diam langsung mereka. Wah, betul juga. Ini tak punya suami, tahu-tahu punya anak. Itu pun kalian tak terima untuk dia dituduh. Sekarang bagaimana? Sementara yang ini istri Nabi Muhammad, dia punya suami dan dia tak punya anak. Dari sisi mana kalian mampu menuduh dia untuk berzina tanpa ada bukti sama sekali? Justru ini yang sampai hamil, sampai punya anak, lebih layak untuk dituduh. Tak punya suami lagi, dari mana mendapatkan anak? Lalu kalian lancang, yang kalian tuduh malah Tuhan Bapak. Na'udzubillah, gimana itu? Iya, betul-betul akal yang rusak. Langsung mereka terdiam. Betul juga, betul. Baik. Sebagaimana Nabi itu tidak layak untuk keluarganya itu dicemarkan dengan perzinaan, baik itu istrinya ataupun ibunya ataupun saudarinya, maka demikian pula Nabi yang ini tidak layak untuk dikatakan istrinya itu berzina. Sebagaimana Isa itu disucikan dari keluarga yang berzina, maka demikian pula Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, disucikan dari keluarga yang berzina dan sebagainya. Nah, langsung mereka betul-betul waktu itu disebutkan dalam biografi Al-Baqillani. Nah, juga waktu beliau masuk itu memang sudah dicabar, yaitu apa? Dibuat pintunya itu kecil, yaitu apa? Sampai ke pinggang. Tujuannya apa?
Tujuannya agar dia nanti ketika datang dia membungkuk ke depan, karena Kaisar Romawi ingin agar utusan Muslim ini membungkuk ke hadapan dia. Sementara dia tahu Muslim tidak mau membungkuk ke manusia. Baik. Nah, tapi pintunya kecil, mau tidak mau memang wajib membungkuk. Tapi apa batillah nih? Ternyata dia membungkuknya bukan ke depan, masuk lewat buntut dulu. Akhirnya mereka marah. Kenapa engkau membuntuti kami? Nah, dia bilang terpaksa karena pintunya kecil, katanya. Masuk buntut dulu. Pandai beliau. Nah, begitu masuk langsung dia mendatangi para pendetanya. Gimana kabar istri Anda? Gimana kabar anak Anda? Wah, langsung kaisarnya marah. Mereka adalah orang-orang suci. Mereka tak punya istri, tak punya anak. Nah, langsung dia bilang, kalau pendeta saja suci, tak punya istri, tak punya anak, gimana kalian mengatakan Allah itu punya istri, punya anak? Wah, langsung mereka diam. Padahal Allah lebih suci lah. Langsung diam mereka. Belum lagi dialog yang lain. Tak, itu palsu aja. Di balik gereja ada banyak kubur kecil-kecil, kata yang masuk Islam itu. Banyak affair. Baik, kita baca penutupannya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tamat bihamdillahi wa husni taufiqih. Selesailah penulisan kitab ini dengan pujian untuk Allah dan bagusnya taufiknya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Allahumma ghfir li katibiha wa qari'iha wa mutadabbiriha haqqa tadabburiha. Jadi didoakan, ya Allah, ampunilah untuk penulisnya, juga pembacanya, dan orang yang mempelajari dengan sebenar-benar pembelajaran, wali musannifiha, dan penyusunnya, wa jami'il muslimina wal muslimat, dan ampunilah juga untuk seluruh muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ditulis di sini biqalamil fakir ila rabbih ta'ala Ali ibni Zaid al ghafarallahu lah. Demikian tertulis memang. Mungkin salah satu dari murid Ibnul Qayyim istilahnya ini karena asal buku ini memang dia bersatu dengan kitab I'lamul Muwaqqi'in, lalu dipisahkan karena memang dia seakan-akan suatu pembahasan yang berdiri sendiri. Akhirnya yang meringkas memang yang mengambil jadi satu buku adalah muridnya ini. Cuma siapa tak tahu tertulis seperti itu di bukunya. Ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li jami'il muslimin walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.